Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa kami kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam penyertaan kasih Tuhan, di dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari dengan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit oleh karena sakit. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah sakit menahun, kiranya Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada Bapak Ibu, memberkati dengan kesehatan dan pemulihan, memberkati setiap proses pengobatan sehingga beroleh kesembuhan. Kami pun berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang bergumul dan berbeban berat. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan memberikan jalan keluar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Galatia 3 ayat 26. Demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang anak yatim piatu yang hidup di jalanan tiba-tiba diadopsi oleh seorang bapak yang kaya raya. Dalam sekejap status hidupnya berubah total. Dari tidak memiliki nama keluarga, kini memiliki nama yang terhormat. Dari tidur di emperan, kini memiliki kamar sendiri yang nyaman. Dari mencari makan di tempat-tempat sampah, kini duduk di meja makan bersama keluarga. Dari tidak memiliki masa depan, kini memiliki warisan yang terjamin. Ia mengalami transformasi identitas. Sesungguhnya ini adalah gambaran kehidupan kita orang-orang berdosa. Kita telah terbuang dan tidak berarti. Namun Allah mengangkat, mengadopsi kita sebagai anaknya. Dalam iman kepada Kristus, kita menerima baptisan. Dan ketika kita dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kita yang dulunya asing dan terbuang dari kerajaan Allah, kini pun mengalami transformasi identitas. Status, hak, dan masa depan kita berubah sepenuhnya. Ini bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih karunia Bapa yang telah memilih kita. Kita yang jauh dari hadapannya, namun kini kita disebut sebagai anak-anaknya. Kita yang dahulu hidup dalam ketidakpastian, kini hidup dalam jaminan penyertaan Allah. Kita yang sepatutnya menderita oleh kematian kekal, namun kini beroleh sukacita warisan kehidupan yang kekal. Maka kebenaran ini membantu kita memahami dan menghayati. Yang pertama, kedalaman kasih Allah yang dinyatakannya dalam Kristus Yesus. Bahwa Allah sungguh teramat sangat mengasihi kita dan tidak ingin kita terpisah darinya. Yang kedua, kita sepatutnya semakin mengerti bagaimana bersikap dan berperilaku terhadap semua orang yang beriman. Bahwa sesungguhnya kita dipanggil untuk memperlakukan saudara seiman dengan penghormatan sebagai sesama keluarga kerajaan Allah. Hiduplah
dalam saling menghargai tanpa saling mendiskriminasi. Yang ketiga, menghayati panggilan sebagai anak. Seorang anak sepatutnya menjaga nama baik dan tidak mendukakan hati bapaknya. Maka sebagai anak-anak Allah, sepatutnya hidup kita senantiasa menyukakan hatinya dan menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh sebab kasih dan anugerah-Mu yang besar. Engkau telah mengangkat kami dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Oleh karena dosa, kami telah terpisah dari Engkau. Kami telah jauh daripadamu, tetapi Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau memanggil kami, Engkau mengangkat kami kembali menjadi anak-anak-Mu, sebab kami berharga di hadapan-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami selalu mensyukuri berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun turut menjadi berkat bagi sesama kami, tanpa mendiskriminasi, dan kami boleh hidup di dalam saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi, sebab kami adalah sama-sama yang telah Engkau bebaskan dan Engkau selamatkan dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa adalah hidup yang menyukakan hati Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pakailah kami sepanjang Engkau memberikan nafas hidup bagi kami. Janganlah kiranya kami menyia-nyiakan hari-hari hidup kami, tetapi ajarilah kami untuk terus bersyukur dan memakai hari-hari yang Engkau berikan, Engkau anugerahkan, melakukan kehendak-Mu, berjalan di dalam kebenaran. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini bersuka cita oleh sebab ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, berkati dengan kesehatan, panjang umur, dan sukacita. Engkau memberkati setiap keluarga di dalam kasih yang daripada Tuhan, damai yang daripada Tuhan. Jauhlah kiranya dari pertentangan, jauhlah kiranya dari perselisihan. Biarlah keluarga-keluarga Kristen yang hari ini bahkan mensyukuri berkat pernikahan mereka semakin menghayati kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka boleh terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Berkati setiap proses pengobatan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul, yang berbeban berat, setiap harapan, cita-cita yang belum juga didapatkan. Kiranya Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan biarlah mereka boleh terus di dalam pengharapan yang hidup kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati sertai kami sepanjang hari ini dalam melakukan semua kegiatan kami, perjalanan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada